Ya, coba lihat KTP-nya. Oke. Bapak mau jadi kena penyakit kena? Hah? Kanan maupun kiri dibuka. Oke, caranya, silakan untuk ada dua. Kaca mobil kanan maupun kiri dibuka. Pemirsa, jumlah pasien positif corona di Indonesia bertambah menjadi total 22.750 orang. 1.391 diantaranya meninggal dunia, sementara 5.642 dinyatakan sembuh. Sampai dengan hari ini, kami sudah melakukan pemeriksaan secara kumulatif spesimen sebanyak 256.946 spesimen. Kami periksa dengan real-time PCR maupun dengan tes cepat molekuler. Dari hasil pemeriksaan itu, pada hari ini terkonfirmasi COVID-19 meningkat 479 orang, sehingga menjadi 22.750 orang. Kasus sembuh 240 orang menjadi 5.642 orang. Kasus meninggal 19 orang, sehingga menjadi 1.391 orang. Sudah 405 kabupaten kota yang terdampak di seluruh provinsi. Saudara-saudara, inilah yang menjadi beban kita. Penambahan kasus masih terus terjadi. Orang dalam pemantauan yang hari ini masih dalam proses pemantauan ada 49.361 orang, dan ODP yang masih diawasi ada 12.342 orang. Oleh karena itu, mari kembali kita ingatkan, kita rubah paradigma kita. Kita tetap harus mulai produktif namun aman dari COVID-19. Ketentuan-ketentuan telah dibuat oleh pemerintah. Tadi Gubernur DKI juga sudah menyampaikan upaya-upaya untuk mengendalikan ini supaya semuanya segera bisa kita atasi. Pemirsa, meski pemerintah telah menetapkan Hari Raya Idul Fitri 2020 jatuh pada hari Minggu tanggal 24 Mei, namun jamaah umat Islam Aboge di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah baru merayakan Lebaran hari Senin ini. Meski di tengah pandemi virus corona, sejumlah masjid umat Aboge di Purbalingga dipenuhi ratusan jemaah. Suara takbir terus menggema di Masjid Raden Said Kuning. Masjid di Desa Unji, Purbalingga ini merupakan masjid yang biasa digunakan untuk kegiatan keagamaan kaum Aboge.
Ya, jemaah aboge baru saja berlebaran hari ini karena penentuan jatuhnya 1 Syawal menurut penganut aliran aboge diperhitungkan berdasarkan kalender Jawa. Meski di tengah pandemi corona, namun ratusan jemaah ini tak menjaga jarak dan tetap sholat Idul Fitri berhimpitan dengan jamaah lainnya. Usai salat pun mereka tetap bersalaman. Sebetulnya ini warga desa Unje ini, khususnya yang Hari Raya Idul Fitri sekarang ini, sebetulnya itu warganya banyak. Namun sudah saya kasih tahu, umumkan, kalau yang takut ya jangan berangkat. Aliran Islam aboge merupakan paham yang dianut warga desa Unje, Kecamatan Brebet, Purbalingga, Jawa Tengah, yang sudah ada sejak akhir kerajaan Hindu. Penganut aliran aboge meyakini jika Lebaran tahun 2020 ini merupakan tahun Zal, sehingga tanggal 1 Syawalnya jatuh pada hari Sabtu. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. MNC Peduli menyalurkan bantuan alat pelindung diri untuk tenaga medis di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Sudibyo Sardadi, Jayapura, Papua. Bantuan APD diharapkan bisa memaksimalkan pelayanan tenaga medis dalam merawat pasien COVID-19. Angka penularan virus corona Papua terus berangkat naik. Ratusan warga Papua dinyatakan sudah positif terjangkit COVID-19. Peningkatan jumlah pasien berbanding lurus dengan kebutuhan alat pelindung diri bagi tenaga medis. Hal inilah yang mendorong MNC Peduli memberikan alat pelindung diri kepada petugas medis di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Sudibyo Sardadi, Jayapura, Papua. Walaupun memang pada saat ini kalau kita lihat data, memang paling banyak kasus COVID ada di Jabodetabek, tapi kita juga mengetahui bahwa banyak kasus juga yang sudah menyebar di luar Jakarta. Maka dari itu kami juga ingin membantu saudara-saudari kami yang ada di luar daerah agar mereka juga bisa dapat akses kepada alat kesehatan ini. Mengucapkan terima kasih pada MNC dalam program MNC Peduli yang mana mendonasikan kami APD yang akan sangat bermanfaat di dalam penanganan pasien-pasien dengan coronavirus 19. Perjuangan para tenaga medis melawan virus corona masih sangat panjang. MNC Peduli mengajak Anda ikut berdonasi melalui rekening MNC Peduli untuk mendukung perjuangan tenaga medis dalam menekan angka penyebaran virus corona di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.